Masya lebih Allah. lebih dominan dipanggilnya itu Abu Bakar Deeng. Perjalanan Maksi Christian Ludewig Dindeeng menemukan hidayah tidaklah sebentar. Pria asal Manado ini memfokuskan untuk belajar ilmu agamanya di pendidikan tinggi memiliki banyak pertanyaan yang membuatnya ragu. Pertanyaan ini adalah tentang ketuhanan. Namun jawaban yang dia dapatkan tidak bisa menghilangkan keraguan dengan keyakinannya. Hingga akhirnya Maksi menempuh pendidikan pascasarjana untuk memperdalam teologinya di Manila. Dia pun kembali mempertanyakan tentang ketuhanan kepada profesornya di Filipina. Maksi pun mendapat jawaban yang memuaskan karena selama ini ajaran yang didapatkan di Indonesia ada kekeliruan. Seperti Isa merupakan nabi atau utusan Allah, dibenarkan oleh profesornya di Filipina. Profesor saya mengatakan bahwa ucapan itu benar. Jadi ucapan saya yang memberikan penjelasan bahwa Isa itu memang bukan sama dengan Allah, dia hanyalah sebagai yang diutus oleh Allah. Jelas pria yang memiliki nama mualaf Abu Bakar. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Bani Israel atau yang kita kenal saat ini adalah bangsa Israel memang sudah sangat jelas dikenal sebagai bangsa yang suka memberontak, dan gampang melupakan suatu ajaran sehingga karena itulah mereka melupakan Tuhan yang mereka sembah dalam hal ini adalah Allah. Saat mendapatkan studi lanjut di Manila ternyata Abu Bakar tersadar selama ini ada kekeliruan. Tapi pada waktu itu saya masih berpikir ya sudah saya jalani dulu. Saya bekerja dulu sebagai pendakwah, saya waktu itu tamat S1 mendapatkan cum laude, dan nilai IPK saya adalah 3, sekian, ujar pria kelahiran Ngawi, tanggal 19 Juni tahun 1969 ini. Setelah menyelesaikan gelar S2 di Filipina Abu Bakar mulai direkrut oleh organisasi agamanya dan menyebarluaskan ajaran. Bak artis, kedatangannya selalu disambut dengan riuh dan tangis. Pernah suatu ketika beliau berkhutbah di Jayapura yang penduduknya dikenal sebagai orang keras, dalam artian karena statusnya para pejabat yang biasa membawa banyak uang dan banyak ibu-ibunya saling memamerkan perhiasan atau segala macam. Tetapi waktu beliau berkhutbah di tengah-tengah mereka, membuat mereka menangis dan menanggalkan semua kekayaannya. Saya bikin itu tidak ada artinya perhiasan itu yang ada di tangan kalian. Jadi saya menjadi salah satu misionaris yang memang bisa dikatakan laris, selalu dipanggil kemana-mana. Dan memang saya sendiri merasa bahwa ada karisma. Jadi misionaris itu jika punya karisma akan lebih mudah dicintai umatnya, ujar dia. Puncaknya setelah banyak pengalaman, Allah kembali datang dengan hidayah memberikan banyak petunjuk dan jalan keluar, tetapi saat itu kondisinya dia masih lebih condong ke dunia. Dan saya berpikir, saya sudah cukup tahu ilmu itu tetapi untuk mengambil suatu keputusan masih harus menunggu dulu. Saat itu saya masih berpikir, nanti dulu, saya bekerja dulu, dan itu membuat saya semakin terlena dalam pekerjaan itu, jelas dia. Singkatnya waktu itu, organisasi memutuskan untuk ditugaskan di Papua. Selama di Papua beliau menjalankan tugas di Kabupaten Biak Numfor dan Jayapura. Waktu itu saya ditugaskan dengan misionari penerbangan AVIATION yang ada di Jayapura menjadi kopilot. Membawa pesawat kecil untuk memasuki pedalaman dan mengantarkan berbagai macam obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, kata dia. Kelebihan dari misi organisasinya adalah memiliki aviation yang sebenarnya juga harus diimbangin oleh umat Islam karena untuk dakwah di daerah-daerah terpencil sangat sulit jika hanya mengandalkan kendaraan darat. Terlebih lagi jika menjangkau lokasi yang berada di atas gunung. Abu Bakar sudah cukup lama ditugaskan di Biak Numfor, Jayapura, Manokwari, dan bahkan sampai ke Timika. Dia merupakan misionaris yang sangat dikenal hingga seluruh Papua sudah pasti kenal dengan nama Pendeta Maksi Deeng. Hidayah semakin kuat, Allah akan memilih hambanya yang mendapat hidayah. Hidayah pun datang dari jalan yang berbeda, salah satunya melalui mimpi. Salah satu yang pasti Allah sayang kepada saya adalah ketika diberikan mimpi, ujar dia. Dalam mimpi itu, Maksi masuk dalam lubang yang sangat dalam dan gelap, mendengar suara-suara mengerikan dan menakutkan. Dia berusaha mencari jalan keluar dan melihat ada titik kecil seperti cahaya jadi saya mengikutinya. Semakin dekat membuat cahaya itu semakin besar, dia mengejarnya dan terus mengajar. Dan semakin dia mengejar cahaya itu, suara yang di luar semakin dahsyat dan menakutkan.
Cahaya itu semakin besar dan dia kejar terus, hingga akhirnya dia masuk ke lubang cahaya dan melihat begitu terang, sejuk, dan indah pemandangan. Saya hanya mendengar waktu itu nama saya disebutkan, Maksi, La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah saya mendengar suara itu, membuat saya terbangun dan seperti habis mandi karena badan saya begitu basah semuanya, ujar dia. Jadi setelah kejadian itu dia berkesimpulan bahwa tidak ada lagi alasan apapun yang membuatnya untuk tidak segera berhijrah dan memeluk agama Islam. Kemudian dia meminta bantuan sahabatnya yang merupakan seorang pejabat imigrasi untuk membantunya mengurus proses pensyahadatannya. Saya telepon dia, datang ke kantornya, dan saya mengatakan kalau ingin masuk Islam. Dia akhirnya menolong saya untuk mencarikan tempat yang netral agar tidak terjadi keributan. Jadi dia memberi petunjuk di balik papan tepatnya di Masjid Istiqomah, ujar dia. Pada 2014, Maksi belajar dan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian melalui Departemen Agama, sehingga mendapatkan sertifikat yang secara resmi masuk Islam. Menurut dia sejatinya agama yang benar adalah yang berpedoman pada kitab-kitab Allah yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir ditutup Al-Quran. Kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan hingga kini menjadi kitab suci umat Islam. Jadi itulah, orang yang tidak masuk Islam pasti tidak akan selamat. Tidak ada lagi petunjuk yang diberikan karena semuanya sudah lewat. Sebagaimana Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah lewat. Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul-Nya sesuai dengan zaman-zamannya. Saat ini kita berada di zaman penghujung yang tidak akan ada Nabi lainnya dan tidak ada wahyu lain yang diberikan selain wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan sekarang ini siapa yang benar? Maka yang benar adalah yang membawa kitab suci Al-Quran dan saat ini umatnya disebut umat Islam, kata dia. Sesuai dengan bahasa artinya Islam itu adalah orang yang patuh dan juga taat yang memegang kitab suci Al-Quran dan ajaran yang diberikan Nabi dan Rasul Allah yang terakhir dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul Allah selain dia yaitu Nabi Muhammad. Karena keislamannya, dia kehilangan pekerjaan dan tak mampu lagi memberikan nafkah kemudian dia berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Kini dia telah menikah dan memiliki 1 anak dari pernikahannya dengan wanita muslim. Karena ijazah S1 dan S2 tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, dia mencari pekerjaan sesuai keahliannya. Kini dia bekerja sebagai sopir di sebuah kantor di Jakarta, dan telah menempati rumah yang nyaman meski sederhana. Abu Bakar pun diberikan tanggung jawab untuk membangun musala bagi warga di lingkungan rumahnya dan berdakwah mengenai Kristologi dan Islam.